Baik, izinkan saya selaku pembawa acara hari ini menyampaikan ada 5 runtutan acara kegiatan ya. Yang pertama dari jam 8.30 sampai jam 8.45 tadi login peserta. Kemudian kita menginjak acara yang kedua yaitu pembukaan. Acara yang ketiga itu kelas pertama, peran sarjana olahraga sebagai sport terapis oleh narasumber oleh Dr. Andi, dan yang kedua adalah kelas 2 adalah kiat sukses mengembangkan olahraga pariwisata dengan narasumber Pak Atam, dan yang terakhir adalah penutup atau sayonara. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan sekaligus membuka kegiatan kuliah umum jurusan IKOR FIK UNES secara virtual di tahun 2020 kepada yang terhormat Bapak Sugiarto SSC MSC IFM selaku Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan. Waktu dan layar dipersilahkan Pak, monggo. Terima kasih Pak Muhammad Arif Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan rahmat-Nya, memberikan kenikmatan yang tiada tara, khususnya nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita keluarga besar IKOR bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ilmu dan pengetahuan kita melalui dua tokoh narasumber yang telah hadir bersama kita. Yang pertama Dr. Andi, beliau sangat mumpuni dan berpengalaman luas untuk memberikan bekal-bekal kita di bidang sport terapi. Yang kedua Bapak Atam, SSI. Beliau adalah alumni IKOR tahun 2021 yang telah bersedia dan berkenan berbagi ilmu tentang pengalaman-pengalaman beliau selama lulus sampai sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Pak Ali, kepada Pak Dias, Pak Agung, Bapak Ibu dosen, manajemen fakultas, barangkali yang sudah join, dan yang paling utama adalah anak-anakku mahasiswa ilmu keolahragaan di UNES yang sudah berhasil join. Sambil menunggu teman-teman kita bergabung di daring Zoom, tentu semangat Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini harus kita isi dengan semangat dan kegiatan-kegiatan positif agar kita senantiasa selalu berada di lingkungan-lingkungan yang positif pula. Menempatkan diri pada lingkungan yang positif, menempatkan diri untuk terus belajar membekali ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu harus didasari dengan niat yang kuat, yaitu niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Oleh sebab itu, jurusan IKOR kali ini hadir memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang insya Allah akan disampaikan oleh dua narasumber 2 jam mendatang, yang harapan kami dapat memberikan stimulus, dapat memberikan dorongan, memberikan motivasi bagi adik-adik semua untuk mempersiapkan di masa yang akan datang. Tantangan ke depan jauh lebih berat dari apa yang sudah kami alami. Oleh sebab itu, jurusan ilmu keolahragaan membekali dengan berbagai kegiatan soft skill dan skill agar adik-adik saudara dapat menyiapkan diri menjadi generasi penerus yang jauh lebih baik dan siap menghadapi tantangan. Adik-adikku semua, tantangan ke depan yang jauh lebih berat ini perlu saudara siapkan sedini mungkin. Anda harus sadar bahwa tantangan ke depan untuk menghadapi era globalisasi tentu harus dipersiapkan sedini mungkin melalui berbagai implementasi, meningkatkan kemampuan-kemampuan yang baik agar saudara bisa survive dan bisa berhasil di masa yang akan datang.
peluang-peluang pekerjaan di masa yang akan datang sungguh peluang yang sangat besar sekali untuk alumni ilmu keolahragaan. Oleh sebab itu, persiapkanlah ketika Anda masih menjadi mahasiswa. Sibukkanlah Anda dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, meningkatkan soft skill, hard skill, meningkatkan seluruh kemampuan manajemen diri Anda agar Anda menjadi lulusan yang berkualitas. Oleh sebab itu, persiapkan mulai dari sekarang, persiapkan mulai diri Anda dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menimba ilmu. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Rabu 28 Oktober tahun 2020, kegiatan kuliah umum jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan IKOR FIK UNES, Pak Sugiarto SSI MSC atas sambutan dan pembukaan untuk kegiatan kuliah umum pada hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum hari ini, perlu disampaikan bahwa Dr. Andi belum bergabung di Zoom meeting, namun beliau sudah valid chat, sudah centang 2 namun belum biru. Oh, sudah biru. Mungkin sebentar lagi masuk, ya. Kita tunggu. Baik, selamat pagi Dr. Andi. Pak Agung, Dr. Andi sudah masuk di Zoom meeting. Sepertinya perlu untuk dijadikan co-host, karena nanti kalau beliau share PowerPoint paparan, bisa dilakukan dari laptopnya Dr. Andi langsung. Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Halo. Pagi Pak. Iya, Dr. Andi sudah masuk ke Zoom meeting Pak. Iya. Iya. Bentar. Bapak Andi Kurniawan ya? Betul. Iya. Sudah Pak. Dr. Andi sebentar. Selamat pagi, baru nyala, maaf. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Salam sehat Dok. Salam sehat semuanya, apa kabar? Baik Dok, semuanya insya Allah di sini baik. Kita ada 126 peserta Dok, termasuk kita di Zoom meeting kita. Adik-adik IKOR ini kebanyakan semester 1, 3, dan 5 Dok. Karena semester 7 sedang PKL. Yang beberapa ada di SWOT Eminence. Baik,
Saya perkenalkan dokter dulu, nggih. Adik-adik mahasiswa, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber pertama, yaitu Dr. Andi Kurniawan, spesialis keolahragaan. Beliau menempuh jenjang pendidikan dokter di Universitas 11 Maret Solo dan mengambil ya spesialis kedokteran olahraga di Universitas Indonesia. Pengalaman di dunia olahraga sangat segudang ya. Jadi Dokter Andi ini kami kira dari manajemen jurusan ini sangat capable dan orang yang tepat untuk berbicara dengan topik peran sarjana olahraga sebagai sport terapis, terutama di Indonesia ini. Beliau merupakan dokter kontingen Indonesia mulai dari Olympic London di tahun 2012, kemudian Youth Olympic Games Nanjing, China 2014, Olympic Games Rio de Janeiro, Brazil di 2016, Youth Olympic Games Buenos Aires, Argentina di 2018, Asian Games Jakarta Palembang 2018, SEA Games Kuala Lumpur Malaysia 2017. Beliau Dr. Andi merupakan direktur di Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia di Jakarta. Intinya tidak ada kata yang lebih yang bisa membuat mendeskripsikan kecintaannya Dr. Andi di dunia keolahragaan ya. Paling tidak akan panjang lebar ya. Mari kita sambut Dr. Andi Kurniawan dengan topiknya peran sarjana olahraga sebagai sport terapis di Indonesia. Dok Andi, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ali atas introduksinya. Teman-teman semua, mungkin yang kami hormati pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan dari UNES, Universitas Negeri Semarang, dan teman-teman adik-adik mahasiswa FIK. Pada kesempatan kali ini, kami senang sekali bisa diundang sharing untuk, meskipun mendadak, tapi saya juga sangat antusias untuk bisa paling tidak sharing tentang apa yang kami lakukan di Eminence, di SPPUI Eminence, dan semoga bisa menjadi inspirasi atau memotivasi adik-adik semuanya. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin untuk share slide. Sebentar. Oke. Oke. Topik yang diberikan kepada saya di kuliah umum ini adalah peran sarjana olahraga sebagai sport terapis, gitu ya. Jadi kalau berbicara profesi sport terapis itu buat saya adalah partner, gitu. Saya nggak bisa bekerja ketika saya nggak punya partner seorang sports terapis, gitu. Karena saya sebagai dokter olahraga yang menangani atlet, menangani individu yang sedang aktif berolahraga dan dia punya masalah, itu saya harus punya partner. Saya nggak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Ini sekilas tentang latar belakang saya tadi. Jadi saya bekerja di SPPUI Eminence, seperti ada Ginting, terus kemudian ada Eko Yuli Irawan, terus kemudian momen yang menurut saya luar biasa adalah ketika saya memeriksa Michael Essien sebelum dia ditransfer ke Persib Bandung, gitu. Jadi ini momen yang luar biasa bagi saya sebenarnya waktu itu. Oke.
Saya akan memulai kuliah umum saya ini dengan mungkin sedikit latar belakang ya. Sebenarnya apa Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia dan Eminence Sports Medicine and Human Performance Center. Memang di sini ada dua brand gitu, di mana Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia ini adalah sebagai bagian dari bagaimana kita kontribusi untuk olahraga Indonesia, bagaimana SPPOI ini kontribusi untuk peningkatan prestasi olahraga Indonesia, dan sedangkan di Eminence sebagai Sports Medicine and Human Performance Center, di sini ada kata human, jadi artinya tidak hanya atlet, tapi individu yang berolahraga, ataupun individu yang nggak pernah berolahraga, sehingga dia punya masalah kesehatan, itu pun menjadi tantangan buat kita untuk memberikan sebuah program latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Nah, visi dari SPPOI Eminence sendiri adalah kita ingin menjadi global leader dari Sports Medicine and Human Performance Center. Jadi di mana di Indonesia sports medicine ini belum berkembang cukup baik. Jadi artinya masih opportunity-nya itu sangat besar sekali ke depan, dan semua orang juga belum banyak yang kenal bagian dari kedokteran sports medicine itu, belum banyak yang kenal gitu ya. Kalau penyakit dalam, anak, bedah, ortopedi dan segala macam sudah mungkin sangat dikenal, tapi yang ketika bicara tentang kedokteran olahraga, apa sih itu kedokteran olahraga, masih belum banyak yang kenal. Terus kemudian salah satu visi kami adalah ya bagaimana kita membantu banyak atlet Indonesia itu untuk berprestasi di tingkat dunia gitu ya. Jadi ini adalah visi kami. Terus kemudian ya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dalam penanganan dan penata laksanaan cedera. Sebagai missionnya ya tentu saja kita bisa memberikan sebuah program. Jadi menurut saya bahwa seseorang cedera, atlet ataupun yang bukan atlet, itu pasti tujuannya pengen kembali bermain lagi dan pengen kembali berprestasi lagi gitu. Dimana artinya kita nggak cuma menghilangkan nyerinya saja. Kalau menghilangkan nyeri gampang, dikasih obat selesai, nyerinya hilang gitu ya. Tapi bagaimana mengembalikan ke performa kembali sebelum cedera, itu yang menjadi tantangan. That's why nggak bisa sendiri, harus dengan tim atau teamwork. Terus kemudian bagaimana research dan itu juga perlu dikembangkan. Di Indonesia masih belum berkembang, dan tentu saja SPPOI Eminence ketika misalnya adik-adik dari pengen melakukan riset bersama kami, silakan ya. Artinya kita terbuka sekali untuk pengembangan riset dan ilmu pengetahuan, termasuk juga di kala pandemi ini kita punya kesempatan untuk bisa belajar, kita punya kesempatan untuk bisa diskusi banyak hal gitu ya. Dan ketika itu juga sebenarnya exercise atau olahraga itu tidak hanya ini yang mungkin saya ingin membuka visi pada teman-teman semua, bahwa olahraga itu tidak hanya untuk prestasi, tapi olahraga itu juga untuk kesehatan, di mana ini juga peluangnya, potensinya itu sangat besar sekali, di mana adik-adik juga belajar tentang anatomi, fisiologi, di mana itu ketika dikaitkan dengan penyakit, dikaitkan dengan masalah kesehatan, tentu saja ini juga punya potensi gitu ya. Artinya ke depan prediksi kita gitu ya, gym atau tempat kebugaran itu seperti yang mega gym yang ada sekarang akan beralih ke medical fitness center gitu. Artinya mereka yang berolahraga itu bukan hanya sebagai lifestyle lagi, tapi sebagai punya tujuan untuk meningkatkan kebugarannya, untuk meningkatkan derajat kesehatannya dan segala macamnya. Dan sekarang, mulai dari sekarang juga orang sudah ikut serta ambil bagian dari olahraga, apalagi di pandemi ya, karena imunitas, karena pengen jaga kesehatan, pengen jaga kebugarannya dan imunitasnya, orang banyak-banyak berolahraga gitu. Sekarang banyak bicycle boom, di mana-mana beli sepeda untuk olahraga dan segala macam. Tapi juga akhirnya banyak masalah kesehatan, terus kemudian yang disalahkan maskernya nih. Oh, ada yang meninggal, terus kemudian disalahkan maskernya dan segala macam. Jadi udah mulai masyarakat Indonesia, apalagi sejak Asian Games kemarin, industri, sport industri dan segala macam itu berkembang. Jadi
Saya rasa buat adik-adik yang masih semester 1, semester 3, semester 5 harus bersemangat. Karena apa? Karena our opportunity is, I think is very huge ya, sangat besar banget gitu ya. Melihat masyarakat Indonesia potensinya jumlah penduduknya juga sangat besar. Oke, saya selalu ketika diundang untuk menceritakan tentang apa yang saya lakukan dalam kesehariannya, apa yang saya menjadi kesibukan saya untuk kontribusi ke atlet Indonesia, ke masyarakat Indonesia. Saya ingin menceritakan bahwa selalu ada histori ya. Histori itu sejarah saya bisa seperti ini itu dimulai sejak tahun 2007 ya. Saya 2007 itu masih ambil spesialis spesialis kedokteran olahraga di UI. Jadi saya masih semester 1, tapi di semester 1 itu juga saya mendapat kesempatan untuk jadi dokter tim Satria Muda Britama dan Indonesia Warriors. Ngomong-ngomong saya pindah ke Jakarta itu setelah menikah 2006. Jadi tadinya saya orang Solo ya, 1 jam dari Semarang, dulu 2 jam, sekarang 1 jam ya. Bahkan 45 menit, 50 menit ada yang ini ya, Solo Semarang lebih dekat dibandingkan Solo Jogja sekarang. Nah, ketika ketemu dengan Pak Erick Thohir yang sekarang Menteri BUMN, salah satu yang saya ingat adalah tugas dokter cuma satu, di mana atlet-atlet saya itu kalau cedera dia bisa performance-nya nggak turun. Karena apa? Karena selama ini kalau cedera itu harus dikirim ke luar negeri, rehab di luar negeri, baru performance-nya bagus dan baru bisa back to sport. Kalau terapi di Indonesia itu kalau nggak sembuh, ya performance-nya jadi jelek. Wah, di saat itu juga saya masih semester 1 atau semester 2, saya belum ngerti apa-apa. Saya udah dokter tapi belum spesialis. Saya, oke Pak, dalam hati saya, apa ya yang jadi masalah ya? Oke Pak, baik saya akan pelajarin dan segala macamnya. Dan akhirnya di awal-awal tahun 2007 sampai 2010 itu benar-benar saya belajar bagaimana tentang penanganan cedera. Saya bahkan ikut ke luar negeri untuk bagaimana di luar negeri membuat sebuah konsep rehab yang dari awal sampai akhir, dan akhirnya ya disupport sama beliau untuk membuat sebuah sports medicine center gitu ya. Jadi Pak Erick ini merupakan orang yang sangat berarti buat saya gitu. Bahkan ketika 2011 ada sports medicine center itu, dan dari Satria Muda dan Indonesia Warrior akhirnya dibuka PT. Jadi PT tadinya cuma yayasan, terus jadi lebih ke profesional gitu ya, ada PT-nya, dan saya diminta untuk jadi CEO-nya. Dan tidak hanya sebagai dokter tim, jadi mulai dari dokter tim sampai ngurusin atletnya gitu, sampai cari pemain asing, talent scouting, pemain-pemain baru dan segala macam, di mana saya enjoy gitu, bahwa ternyata sports itu, sports industry seperti yang Pak Menpora sampaikan ya, bahwa sport science, sport industry, sport tourism dan segala macam itu ternyata sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Nah, yang menjadi tidak terlupakan, momen tidak terlupakan, dan mungkin ini akan sangat susah sekali diulang adalah ketika tahun 2014 kalau nggak salah ya, itu bahwa kita bisa membawa Satria Muda juara Indonesia National Basketball League dan ASEAN Basketball League, di mana kita pertama kali itu bertanding dua liga, dan masing-masing timnya beda. Satria Muda sendiri, Indonesia Warrior sendiri gitu. Jadi kita waktu itu ada total hampir 40-an tim pemain gitu ya. Dan selalu ada masalah cedera gitu ya. Bahkan di awal tuh Satria Muda kalau nggak salah 5 pemain intinya cedera, tapi akhirnya di akhir musim kita bisa juara. Nah, di mana di situ adalah sebuah manajemen yang cukup bagus, di mana butuh teamwork yang cukup bagus, di mana akhirnya kita bisa juara Indonesia dan Indonesia juara. Dan ini saya rasa akan sangat susah sekali untuk diulang sejarah atau histori ini gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya tahun 2011 PT Indonesia Sport Venture atau yang ini sama Pak Erick, kita membuat Sports Medicine Center, yaitu Indonesia Sports Medicine Center. Dan ketika
sudah berkembang, sudah cukup baik. Terus kemudian saya juga waktu itu di program Indonesia Emas Kemenpora. Jadi saya ngerasa bahwa atlet Indonesia ini setelah atlet Satria Muda berhasil gitu ya, kita terapkan sport injury management programnya atau injury prevention programnya. Saya mencoba untuk menerapkan itu di atlet Indonesia, dan waktu itu saya minta izin kepada Pak Erik juga bahwa bagian dari CSR-nya Indonesia Sports Medicine Center adalah bagaimana ngurusin atlet-atlet Indonesia. Dan tahun 2016 sampai tahun 2018 itu ada lebih dari 150 atlet Indonesia yang baik persiapan Kuala Lumpur 17, SEA Games ataupun Asian Games 2018, dan ternyata kita bisa, kalau saya sih melihat bahwa sedikit atau banyak kita berkontribusi, meskipun kita hanya di belakang layar gitu ya, seperti Linswell, Gita Nisa, Dianda Khoirunisa, terus kemudian ada Rifda, atlet senam kita gitu. Jadi mereka pada saat persiapannya mereka tuh juga cedera, tapi juga cedera tidak mengakhiri karir mereka, bahkan mereka dengan cedera mereka lebih bisa berprestasi lagi gitu. Bahkan si Linswell itu juara Asian Games juga sampai juara dunia. Nah, dan itu berlanjut dari Indonesia Sports Medicine Center, akhirnya saya mendapat tugas yang lebih besar lagi, yaitu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk sebuah SPPOI Eminence, jadi Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia, bagaimana kita tuh benar-benar kontribusi untuk atlet-atlet Indonesia. Di sini ada Ginting, terus kemudian yang nomor 2 dari kiri itu ada Lalu sprinter, lalu Muhammad Zohri. Jadi buat teman-teman semua juga Lalu nih satu-satunya atlet atletik yang lolos ke Olimpiade, dan kemarin kabarnya baru cedera dan kita tangani di sini. Terus kemudian itu yang cewek-cewek ya, atlet tenis gitu ya, dan mereka kemarin di Asian Games juga berprestasi, di SEA Games juga berprestasi. Terus kemudian ada Siman Sidartawan, ada atlet pencaksilat yang fenomenal, merukunkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan foto pelukannya waktu itu. Terus kemudian ada Edgar, ada Emilianova, ada Windy Cantika, atlet angkat besi kita yang berpotensi juara dunia. Nah, ini juga atlet-atlet bola ya, yang datang ke tempat SPPO Eminence. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua, jadi cedera itu bukan hal yang bisa diremehkan, tetapi cedera itu bisa mencuri impian mereka gitu. Jadi kalau atlet cedera pasti nggak bisa prestasi gitu. Jangankan mau prestasi, mau latihan aja susah, gimana mau berprestasi gitu ya. Jadi penghalang cedera itu adalah penghalang prestasi itu adalah cedera, dan ketika cedera seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa saya nggak bisa sendiri gitu. Pengalaman saya di Satria Muda, pengalaman saya di Indonesia Warrior, pengalaman saya di Prima program Indonesia Emas, ngurutin atlet Indonesia dan segala macam. Ada dokter tim di sana, saya waktu itu sebagai dokter tim, tapi tetap saya harus berkomunikasi dengan head coach-nya. Waktu itu di Satria Muda ada Victor Roring, Coach Ito, terus kemudian strength and conditioning coach-nya. Di situ kita saling berkomunikasi, kita saling berdiskusi. Saya bilang, Coach, si A kita mainkan nanti di seri yang kedua ya. Seri 1 ini kita fokus pencegahan penyembuhan cederanya. Bahkan sampai akhirnya Coach Ito, udah dok, nggak apa-apa, dia penguatan dulu, dia akan saya pakai di akhir dan segala macam. Jadi ketika komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar, itu akan sangat luar biasa sekali. Terus kemudian ketika atlet saya cedera, saya selalu menyampaikan kepada tim, kepada manajemen, kepada owner tim, kepada parents, kepada atletnya dia sendiri, dan induk organisasi tentu saja. Jadi kita harus bisa menyampaikan ekspektasi masing-masing terhadap atlet ini gitu ya. Atlet ini atlet daerah, atlet ini atlet nasional yang akan bertanding di Olimpiade dan segala macam, itu benar-benar kita samakan ekspektasinya benar-benar. Nah, unity is strength, tapi teamwork and collaboration, I think we can be achieved ya. Artinya kita bisa mencapai segala yang kita inginkan itu ketika di situ ada teamwork. Nah, tadi bicara cedera,
Dan ketika kita bicara prestasi ya, prestasi atlet tuh nggak gampang karena banyak banget yang mempengaruhi kan, nutrisi, kalau nggak cedera juga, kalau pas cedera pasti juga nggak akan bisa berprestasi, program latihannya seperti apa, psikologinya, lifestyle dan segala macam. Pertanyaannya adalah sebenarnya berapa banyak elemen yang bisa kita kontrol gitu. Jadi kalau cedera juga lifestyle sama lingkungannya juga dikontrol. Kalau cedera juga psikologisnya sama program latihannya harus disinergikan gitu. Begitu juga pada saat latihan. Teman-teman mungkin yang interest sebagai strength and conditioning coach untuk pelatih dan segala macam, saya rasa komponen dari cedera, injury prevention itu juga harus menjadi perhatian gitu ya. Jadi ini penting sekali gitu ya. Kenapa ya? Karena atlet itu menjalankan program latihan yang sangat keras, terus kemudian belum tuntutan fisiknya secara psikologis juga, baik pada saat latihan atau pada saat kompetisi, jadi atlet itu berisiko untuk cedera gitu ya. Jadi atau bisa disimpulkan juga kalau atlet lagi cedera atau atlet mempunyai risiko cedera, dia nggak akan bisa dikasih high performance program. Mau programnya bagus, mau pelatihnya mahal, mau pelatihnya dari luar, mau pelatihnya dari Korea, mau pelatihnya dari manapun, mantan juara dunia, mantan medali emas Olimpiade dan segala macam, atletnya cedera, kita nggak akan bisa atlet itu nggak akan bisa menerima high performance program. Nah, bicara tentang prestasi, bicara tentang sport science ya, mungkin ini agak jadul, tapi sekarang sudah apa ya? Sekarang juga Leicester ini juga peringkat atas di liga sekarang gitu ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tahun 2016 Leicester City juara Liga Inggris ya. Padahal sebelumnya nggak pernah tahu apa itu Leicester City. Dan ternyata dalam sebuah news sport football dia mengatakan bahwa ada science behind di Leicester City gitu. Jadi ternyata Leicester City itu fewest injuries, jadi paling sedikit cederanya dibandingkan tim-tim lainnya gitu ya. Nanti ada datanya. Terus kemudian Vardy itu pemain dengan sprinter tinggi, dengan kecepatan tertinggi kilometer per hour-nya. Terus kemudian attacking goals-nya juga paling tinggi. Terus kemudian pemain yang player use, artinya pemain yang dipakai itu cuma sedikit gitu. Artinya available pemain dan segala macamnya itu cukup sedikit. Nah, ini ada datanya. Jadi ketika misalnya satu orang cedera, dia butuh rehab 10 hari, terus ada lagi yang butuh sebulan, terus kemudian ada lagi yang butuh sekian hari. Jadi di total berapa hari hilangnya dia nggak bisa tanding itu di total, dan ternyata Leicester City itu cuma sedikit gitu. Jadi Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool dan segala macam yang pemain bintang tapi cedera, ya artinya nggak bisa kontribusi apa-apa gitu. Tapi Leicester City yang ada semua pemainnya kompak dan sehat, jadi mereka bisa bertanding gitu. Terus kemudian mereka menggunakan GPS fast training untuk merecord every movement-nya, dan ini kecepatannya Jamie Vardy itu tuh luar biasa banget. Sprintnya tuh kecepatannya sangat tinggi sekali. Kuncinya apa? Kuncinya ternyata ini. Jadi dia itu bisa build hamstring strength-nya gitu. Jadi otot hamstringnya tuh kuat banget, bahkan bisa sampai 350 sampai 500. Jadi itu luar biasa banget gitu ya. Jadi kuncinya ternyata di otot hamstring. Biasanya orang sprint hamstringnya ketarik. Biasanya orang sprinter hamstringnya ketarik, atau pemain bola atau pemain penyerang dan segala macam hamstringnya ketarik. Dan ini kuncinya ternyata di situ. Jadi artinya so many sprint tapi injurinya kecil gitu. Jadi ini sebagai pembuka mata teman-teman semua bahwa behind dari prestasi itu ternyata ada ilmu, dan di mana di situ ada injury juga berperan. Sport injury prevention juga berperan banget. Oke. Tadi udah bicara performance, bicara bagaimana cedera dan segala macam. Nah, sekarang kita bicara hubungan antara cedera sama program latihan. Saya tidak tahu keminatan teman-teman gitu ya, apakah sebagai sports therapist, apakah nanti juga, kalaupun sebagai sports therapist akan berhubungan juga dengan pelatih dan segala macam ya, bahwa sebagai sports therapist atau
orang yang bekerja di bagian sebuah tim. Tentu saja kita harus tahu bahwa injury itu berhubungan dengan training load-nya, jadi beban latihannya. Jadi semakin tinggi beban latihannya, maka insiden cederanya lebih tinggi juga. Ya, ini ada grafiknya ya. Nah, ini juga training load sama injury rate itu juga ada hubungannya gitu. Nah, pertanyaannya sekarang seperti apa gitu. Nah, kalau teman-teman atau pelatih ngasih low training load atau beban latihannya ringan ya, resiko cederanya kecil. Tapi ya fitness level yang dicapai juga kecil sehingga performance-nya juga akan jelek gitu ya. Nah, kalau fitness levelnya jelek, ini meningkatkan resiko cedera. Jadi mana nih kita nggak ada pilihan. Jadi artinya yang harus dilakukan sama pelatih adalah high training load. High training load itu bisa meningkatkan kebugarannya, bisa performance-nya bisa bagus. Tapi pertanyaannya high training load itu meningkatkan resiko cedera gitu. Nah, yang benar seperti apa? Sebenarnya bukan high, bukan low, tapi ada kuat training load. Jadi training load beban latihan yang pas gitu ya, di mana bisa meningkatkan kebugaran juga, menurunkan risiko cedera, dan ketika kebugarannya baik juga menurunkan risiko cedera. Jadi ada kuat training load itu adalah training yang seimbang antara training dan recovery, itu penting banget. Jadi pentingnya yang namanya good recovery strategy. Sebagai sports therapy, saya rasa recovery bagian dari penting. Jadi tadi penanganan cedera penting, recovery juga penting. Gitu. Jadi kita ini berperan penting dalam sebuah prestasi, tapi memang kita ini selalu bekerja di belakang layar ya. Kalau Kemenpora ngasih bonus tuh pasti ke atletnya sama pelatihnya gitu ya. Jadi tim-timnya enggak, tim yang lainnya tuh selalu nggak dikasih bonus gitu ya. Artinya ya nggak apa-apa, memang kontribusi kita di situ. Tapi percayalah bahwa ketika kita mempunyai kontribusi yang baik, pasti juga berkat itu akan sampai kepada kita gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, kalau seseorang mau performance di awal musim dan segala macam, ternyata screening-nya tuh banyak ya. Medical screening seperti musculoskeletal screening, nutrition, dan segala macam. Tujuannya apa sih? Tujuannya bahwa there is no contraindication for high performance program. Jadi pastiin atlet ini kita nggak ada cedera, nggak ada risiko cedera, sehingga dia bisa menerima high performance program. Nah, contoh, penilaian prakompetisi itu bisa penilaian performa di tes, fitness test, mau bulk, mau strength test, mau speed, agility, dan segala macam. Tapi yang penting juga adalah tes cedera. Mungkin atlet itu nggak cedera, tapi free from injury, tapi tetap aja kita harus create program pencegahan cedera, ya kan? Balance-nya harus dilatih, hamstring-nya tadi harus dilatih, kalau dia sprinter, karakteristik dari sports-nya itu apa gitu. Kalau karakteristik sports-nya itu sprint berulang-ulang dan segala macam, wah ini otot hamstring penting nih gitu. Jadi harus benar-benar di ini ya. Terus kemudian ada juga atlet yang nggak cedera nih dok, tapi dia resiko cedera. Jadi yang lemah-lemah yang punya resiko itu kita manage gitu. Oke, resikonya di sini kita manage. Hamstringnya lemah, quadricepsnya lemah, balance-nya lemah, core-nya lemah dan segala macam. Jadi kita punya peranan di sini supaya atlet itu nggak cedera. Tadi kalau cedera pasti dia nggak akan bisa berlatih. Baru injured, dan pas injured itu kita bisa melakukan yang namanya rehabilitation program. Apa yang kita ukur, disitulah yang kita manage gitu. Jadi semuanya selalu ada tindak lanjut gitu. Jadi kita jangan latah, atau kalau saya tuh sering di beberapa induk olahraga atau di beberapa waktu di Prima juga gitu ya. Wah ini bagusnya diperiksa ini. Tapi ya udah kita cuma meriksa doang, cuma ngetes doang. Tapi habis itu what's next-nya tuh kita nggak tahu gitu. Itu yang harus menjadi bagian yang penting. Kita bisa meriksa, artinya setelah itu kita harus bagaimana, itu penting banget buat kita. Nah, inilah yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman adik-adik semua, itu
ketika seorang sports therapist berperan dalam rehabilitation of injury gitu ya. Jadi bahwa seorang atlet itu ketika dia cedera, dia pasti banyak pertanyaan, apakah saya bisa bermain, kapan saya bisa bermain, apakah permainan saya bisa kembali ke permainan sebelumnya, apakah seberapa cepat saya bisa kembali sebelumnya. Terus kemudian kalau misalnya saya udah sembuh, apakah saya punya risiko cedera lagi dan segala macam. Jadi disinilah apa ya, nggak gampang gitu ya. Kita mengembalikan seorang atlet yang cedera itu nggak gampang banget. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang atlet juga. Dan ketika teman-teman cedera, pasti pertanyaannya banyak gitu. Sehingga apa yang menjadi challenge pada saat sport injury management? Bahwa ketika mereka cedera, itu not only pain management. Kalau pain management gampang, kasih Cataflam, kasih Voltaren, kasih apa itu Panadol dan segala macam, selesai gitu ya. Bahkan ada yang latah minumnya langsung Arcoxia atau Celebrex atau apapun tuh obat-obat anti painkiller yang sangat bagus-bagus tuh langsung diminum aja. Kadang minum 2 gitu, kayak Yakult aja minum 2. Ini saya nyebutin berbagai macam merek bukan berarti saya di endorse ya Pak atau adik-adik ya. Jadi ini semua apa namanya ini aja gitu ya. Oke, nah bahwa road to recovery itu ternyata sangat panjang. Successful return to sport itu adalah ya return to pre-injury level. Kalau Lionel Messi sebelum cedera dia bisa ngegolin 35, setelah cedera harus bisa ngegolin 35 juga, jangan cuma jadi 11 gitu. Atau seorang atlet bola cedera kita tanganin, habis itu back to sport gitu, sportnya catur gitu ya, bukan gitu. Artinya harus back to pre-injury level. Kalau dulunya speednya kencangnya sekian, VO2 max-nya sekian dan segala macam di situ. Jadi ini kita bisa seninya itu di situ. Low risk of injury. Jadi nggak cuman oke nyerinya hilang bisa sprint lagi, tapi 2 minggu lagi cedera lagi. Ya percuma gitu. Terus developing complication, artinya oke ini tapi habis itu ada komplikasi, cedera kaki satunya lagi cedera dan segala macamnya, itu artinya namanya complication gitu ya. Artinya bahwa penting banget return to sport, mengembalikan atlet, kemampuan atlet untuk to return to pre-injury level itu penting banget, dan ini yang sangat-sangat diharapkan gitu ya. Terus kemudian saya akan coba share lagi sebentar. Saya akan tunjukkan bahwa ini adalah jalan panjang seseorang atlet kembali bermain setelah cedera. Yang pertama, ketika dia cedera itu diagnosis surgery atau konservatif. Perlu banget yang namanya diagnosis, penting. Terus kemudian pengalaman saya ketika dia harus dioperasi pun, sebelum dioperasi kalau ototnya dikuatin, ototnya dilatih, ototnya dibenerin, itu recovery-nya akan lebih cepat. Mungkin setelah itu surgery, terus kemudian rehabilitasi post surgery, terus kemudian back to daily activity. Yang tadinya nggak bisa jalan, nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus, akhirnya bisa nekuk, bisa lurus, akhirnya bisa jalan. Ya, ini hijau. Siapa? Komponennya siapa? Mungkin sport fisioterapis atau monitoring dari dokter dan segala macam. Tapi setelah itu nggak selesai di situ. Kita harus ada strength phase, penguatan. Terus kemudian setelah ototnya kuat, kanan sama kiri kuat, belum selesai sampai di situ. Dia harus dikasih yang namanya sport specific training. Harus dikasih plyometric, harus dikasih running, harus dikasih agility, harus dikasih speed training dan segala macamnya. Terus kemudian future conditioning, mungkin bisa sama SC-nya, strength and conditioning-nya, dan akhirnya dikasih juga yang namanya injury prevention program. Jadi di sini tuh kita bisa melihat bahwa ada fase-fasenya, mungkin ini dijalankan oleh siapa, sehingga goal-nya tadi bahwa back to sport dan nggak mudah cedera lagi dan tidak ada komplikasi lagi. Jadi kalau melihat dari complete recovery itu selain anatomical, functional point of view, jadi no pain, no effusion, kembali ruang gerak sendinya full, kekuatan ototnya full, fungsional tesnya juga full, bisa safe return to sport, tapi juga secara sport specific assessment, sebagai reconditioning, return to their performance-nya juga meningkat,
terus kemudian nggak mudah cedera lagi. Jadi penting banget kita mengembalikan atlet itu ke ke cedera sebelumnya, dan itu sangat-sangat penting banget sekali gitu. Nah ini saya mencoba untuk share salah satu apa ya eh, ketika seseorang cedera, ini Hayam Rumaga, atlet bulu tangkis cedera harus dioperasi, terus kemudian setelah itu ya dia sampai kembali full range of motion, ditandai dengan dia bisa berlutut seperti ini, terus kemudian resistance to daily activity, latihan gerak, terus kemudian setelah itu latihan strengthening-nya, terus kemudian ada squat dan segala macam, terus kemudian setelah itu latihan spesifik kanan, kiri dan segala macam, terus kemudian latihan agility, terus kemudian latihan speed sambil ada tahanan dan segala macamnya. Terus kemudian latihan di lapangan, mulai di lapangan sambil. Nah, akhirnya diberikan yang namanya latihan balance gitu ya, latihan keseimbangan untuk supaya pencegahan cedera dan segala macam. Ini juga penting banget diberikan kepada kita, kepada mereka gitu ya. Jadi sebagai terakhir, sebagai kesimpulan bahwa sports terapis atau terutama dalam rehabilitasi cedera olahraga itu penting sekali. Kalau saya ditanya, saya nggak bisa bekerja sendiri, ya artinya saya harus bekerja sama dengan sports terapis. Mereka yang hands on dengan atletnya, mereka yang mereka tahu kalau ibaratnya bayi itu bisa jalan, bisa merangkak, bisa lari dan segala macam itu sampai kapan, itu adalah sport terapis, dan itu kita selalu berkomunikasi, dan ketika ada masalah di tengah-tengah itu juga selalu kita pecahkan bersama-sama. Jadi peran sport terapis itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Kalau saya ditanya apa sih kompetitor dari Eminence gitu ya? Kompetitor dari Eminence apa sih sebenarnya marketing strategis dari Eminence, SPPOI Eminence? Yang pertama adalah edukasi, marketing strategisnya. Dan kenapa? Karena orang kita, apalagi di daerah kita ya, saya dari Solo, dari Jogja, dari Semarang. Kalau cedera itu kalau nggak ke sangkal putung, ke haji siapa, ke tukang urut dan segala macam yang seperti itu gitu ya. Kalau mungkin individu biasa nggak ada masalah gitu ya. Sometimes juga diurut atau sembuh gitu ya, pas kebetulan sembuh aja. Tapi ketika kita bicara atlet, ketika bicara seorang yang aktif berolahraga, saya rasa kita nggak bisa main-main. Jadi peran kita sangat penting sekali. Terus kemudian berikutnya lagi adalah talking about health gitu ya. Jadi bahwa exercise itu sebagai bagian dari manajemen penyakit juga gitu. Jadi ketika teman-teman interest kepada memberikan program latihan dan klien kita itu adalah orang tua yang punya masalah dan segala macam, saya rasa itu juga sebuah peluang, sebuah opportunity yang sangat luar biasa sekali. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kalau bicara tentang ini tuh bisa 2 jam nggak selesai-selesai Pak Ali, tapi mungkin lebih bagus kita setelah itu mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada kita bisa Q&A. Terima kasih. Kembali kasih Dr. Andi untuk paparan yang sangat menarik. Ini kita sudah masuk ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Namun sebelum pertanyaan dari mahasiswa ini, pertanyaan dari saya dulu, Dok. Ini untuk mahasiswa ilmu keolahragaan. Kita kan dari jurusan ilmu keolahragaan itu ya. Seandainya sebagian dari mahasiswa kita, mereka memang tertarik menjadi sport terapis, kira-kira di mata kuliah apa mereka harus benar-benar fokus dan intinya mendalami supaya menjadi bekal yang cukup untuk bekerja sebagai sport terapis, begitu Dok. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali buat teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah tentu saja teman-teman pertama kali harus punya passion, gitu ya. Passion itu penting banget. Passion itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh bersemangat untuk
menjadi sukses gitu ya. Artinya ketika teman-teman mempelajari bahwa tadi saya cerita, saya sebenarnya di sini saya hanya lebih membuka mata bahwa perjalanan seorang yang cedera sampai benar-benar bisa prestasi lagi itu jalannya panjang sekali gitu ya. Bahkan saya cerita tentang histori dan segala macam, apa kayak success story dan segala macam tuh, bahwa itu bukan success story saya tapi success story tim kita juga gitu, bahwa kontribusi kita itu sangat penting sekali, mulai dari kita tahu apa yang namanya anatomi, fisiologi, bagaimana kinesiologi otot itu bekerja. Pertama kali saya keluar negeri, saya belajar dari sport terapis dari luar, itu saya cuma tanya, kenapa sih otot bokong ini dilatih? Cederanya lutut, kenapa otot bokongnya yang dilatih? Ternyata dia mengatakan bahwa otot bokong ini untuk hip stability ini penting sekali untuk injury prevention dari lutut. Terus kemudian kalau lututnya jadi ada namanya vastus medialis obliquus, otot yang paha bagian dalam. Jadi saya melihat dari situ bahwa ternyata exercise itu sangat ketika kita tahu muscle action ya, ototnya mana yang bekerja, terus kemudian fungsinya untuk stabilisasi sendi dan segala macam itu sangat berguna sekali. Itu tentu saja anatomi fisiologi. Terus kemudian tentang sports massage pun, bagaimana kita memberikan manual terapi, bagaimana kita merilis muscle yang tight, karena merupakan itu adalah faktor risiko dari cedera gitu. Jadi sometimes atlet kita, kalau saya bilang sih lebih dari 50% ya, atlet itu datang ke dokter itu setelah telat, datang ke kita itu setelah terlambat, setelah ditahan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, di mana selama 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu ada kompensasi otot yang udah tight gitu. Jadi itu juga kita harus tahu gitu, bagaimana screening bisa mengidentifikasi otot-otot mana yang lemah, otot-otot mana yang kaku dan segala macam itu penting. Sama ya tentu saja bagaimana konsep rehabilitation, exercise latihan, terapi latihan dan segala macam itu menjadi sangat penting sekali. Tidak hanya di rehab tapi juga konsep of recovery itu juga penting sekali. Gitu Pak Ali. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Dok Andi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan mahasiswa. Ini ada mahasiswa atas nama Anugrah Aldanaga. Saya yakin ini atlet karena sepertinya Anugrah ini, Naga kalau saya tidak salah, dia adalah salah satu mahasiswa perwalian saya. Pertanyaannya begini Dok, program latihan yang bagaimana yang cocok untuk cedera ACL? Dan bagaimana caranya agar cedera tersebut lekas pulih kembali? Terima kasih, Dok. Oke, kalau bicara tentang ACL itu kita bisa 1 jam sendiri. Kalau saya gini, silakan kalau misalnya nanti mau ada lagi topik yang ngomongin tentang bagaimana merehab ACL dari awal sampai akhir, fine. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Tapi pada prinsipnya ketika kita bicara tentang ACL itu proses recovery-nya bisa sampai 6 bulan gitu ya. Di mana fase-fasenya itu tadi pertama kali mulai dari cedera, terus kemudian setelah cedera mungkin bisa operasi, bisa tidak operasi. Itu yang paling penting banget gitu ya. Terus kemudian bagaimana mengembalikan setelah operasi itu goal yang pertama adalah bagaimana ruang gerak sendinya, apakah full, bisa nekuk, bisa lurus full, dan segala macam. Terus kemudian setelah kembali ruang gerak sendinya, nekuk full, lurus full, kita akan kembalikan lagi ke fungsi lututnya. Kita kembalikan ke kekuatan ototnya. Dan ketika kekuatan ototnya sudah bagus, itu pun juga belum selesai. Artinya biasanya kalau orang cedera ACL, habis twisting, habis operasi, atau mungkin tidak operasi, itu pasti akan ada trauma. Kalau ngelakuin gerakan yang twisting lagi, atau zigzag lagi, atau change direction lagi, itu pasti ada trauma. Dimana disitulah pentingnya banget teman-teman itu untuk membuat sebuah program sport specific trainingnya. Kalau bicara tentang plyometric itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Kasih latihan loncat yang loncatnya cuma mungkin boxnya pendek banget. Nanti baru meningkat. Terus kemudian bisa juga 2 kaki dulu baru 1 kaki. Terus kemudian plyometric yang sambil twisting lututnya, muter dan segala macam. Jadi programnya benar-benar sport spesifik itu kalau di cedera ACL sangat penting banget. Tapi paling awal kita harus mengembalikan ruang gerak sendi dan kekuatan ototnya, bahwa lutut yang cedera dengan lutut yang tidak cedera itu harus sama gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rivos.
Rivos bertanya, dalam hal memberikan program latihan untuk atlet, kan banyak faktor yang harus dilatih seperti strength, speed, agility, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengkombinasikan program latihan yang banyak tersebut jika ada cedera? Begitu. Terima kasih. Oke, ya. Tentu saja selalu ada prioritas gitu ya. Dalam membuat sebuah program rehabilitasi itu selalu ada prioritas. Bahwa prioritas utama yang pertama kali pasti nyeri dulu. Nyerinya ilangin dulu, bengkaknya ilangin dulu. Terus kemudian prioritas yang kedua adalah tadi ruang gerak sendinya. Setelah nyerinya hilang, bengkaknya hilang, kita kembali bagaimana mengembalikan fleksibilitasnya, range of motion-nya. Bisa nekuk, bisa lurus, atau apapun itu gitu ya. Terus kemudian kalau bahu ya bisa internal rotation, external rotation, dan segala macam. Terus setelah itu kita kembalikan kekuatannya. Dan setelah kembali kekuatannya udah kembali, baru kita bisa latih sprint, agility, terus kemudian balance, reaction time, dan segala macam tuh tentu saja bisa dikombinasikan. Tapi tetap saja Bapak Ibu, teman-teman semua, yang paling penting itu adalah progresivitasnya. Jadi setelah dia cedera, itu saya selalu mengatakan kepada coach. Jadi saya selalu mengatakan, coach, si A sudah bisa, udah sembuh nih, udah boleh bermain. Fasenya gini, coach. Oke, besok dia udah bisa ikut join sama tim. Ikutnya boleh drill. Pada saat drill ikut, tapi pas pada saat main dia minggir dulu. Seminggu berikutnya ikut drill, ikut main, tapi mainnya bukan yang 5 lawan 5. Kalau yang 2 lawan 2, 3 lawan 3, setengah lapangan dia udah boleh. Terus setelah itu ikut full drill semuanya. Baik 5 lawan 5 boleh. Tapi pas game, coach 10 menit ya, gitu. Jadi kalau kita tahu basket itu 4x10 kan kalau di Indonesia, saya cuma kasih 10 menit. Jadi coach ini akan main 2, 2, 2, 3 atau yang seperti itu gitu. Jadi saya memberikan kode bahwa atlet ini harus yang tadinya pemain inti tapi dia mulai dari progresivitas dari bawah. Tapi selama itu dia tetap menjalankan yang namanya latihan kekuatan dan segala macamnya. Jadi benar-benar adik-adik semua bahwa kita tuh benar-benar berkontribusi, kita tuh benar-benar membuat desain program itu yang sangat luar biasa banget. Mungkin teman-teman nanti akan terlibat dalam sebuah tim atau mungkin dalam sebuah kontingen gitu dan segala macam, dan ketika ada cedera itu benar-benar harus benar-benar yang namanya komunikasi itu penting sekali, dan menyesuaikan dengan pelatih dan segala macam itu penting sekali. Jadi harusnya pelatih itu mendengarkan tim dokter dulu dong, ya dok ya, baru kemudian dia menyesuaikan untuk pemberian program latihan. Dok, kita 2 pertanyaan lagi ya, meskipun ini kita sebenarnya punya 10 pertanyaan, banyak lagi ini 2 pertanyaan terakhir. Ini dari Vigo, dok. Dia bertanya, tidak menutup kemungkinan jika atlet mengalami ketakutan terjadinya cedera kembali yang mengakibatkan atlet akan berhati-hati saat di lapangan. Lalu bagaimana cara mengatasi trauma terhadap cedera yang sudah pulih? Oke, pertanyaan kedua sekalian Pak. Masih di mute kayaknya. Ya, sorry. Baik dok, pertanyaan kedua dari Tania Arlita menanyakan apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi sport terapis. Ini sepertinya sudah dijawab, tapi baik saya ambil satu lagi yang lain ya dok ya. Ya. Dari Aunur Rahman bertanya begini, apakah untuk training penguatan hamstring itu sama dengan training fleksibilitas untuk hamstring seperti split? Kalau iya, apakah lari sprint itu termasuk? Jadi mungkin ini ketika dokter menyampaikan bahwa hamstringnya sangat kuat. Ini pertanyaan itu related dengan itu. Terima kasih dok. Ya terima kasih. Pertanyaan dari Vigo ya. Betul sekali, atlet itu pasti punya ketakutan atau trauma pada saat dia cedera. Cedera itu sangat traumatik sekali gitu. That's why kalau saya salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan diri atlet itu adalah melalui yang namanya sport specific training. Di mana atlet itu udah kuat. Jadi pada saat rehab di awal itu mungkin dia di atas tempat tidur, terus kemudian turun ke lantai, ke floor, baru pakai mesin misalnya ya,
kayak mesin, alat beban dan segala macam. Nah, di situ tuh mereka masih belum merasakan yang namanya lari, berhenti mendadak, loncat dan segala macam. Tentu saja itu masih bisa, wah ini udah kuat, tapi saya belum nyoba lari, saya belum nyoba ini dan segala macam. Jadi makanya teman-teman tuh benar-benar ketika mendesain itu harus benar-benar mendesain programnya. Oke, kardionya seperti apa, mengembalikan kardio, mulai dari sepeda, mulai dari cross trainer, terus kemudian nanti di treadmill, mulai dari jalan cepat, jogging sampai kecepatan dan segala macam sampai ujung-ujungnya sprint. Itu harus ada tahapannya mulai di awal. Kapan dia boleh sepeda, kapan dia boleh jalan cepat, kapan dia boleh jogging dan segala macam, itu benar-benar harus dibikinkan program dalam Excel. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi adalah sport specific training. Ketika dia udah bisa lari dan segala macam, teman-teman ngasih sport specific training mulai dari awalnya loncat di box yang pendek, terus kemudian loncat di box yang besar, terus kemudian yang satu kaki, terus kemudian diajak lari, berhenti mendadak, belok kanan, belok kiri, terus kemudian dilatih agility, kanan, kiri, depan, belakang, dan segala macam. Disitulah mulai sedikit-sedikit trauma itu akan hilang. Bahwa dia sudah merasakan yang namanya oke, saya udah bisa melakukan seperti ini. Dan jadi kadang-kadang ototnya udah kuat, tapi ketika misalnya langsung dia balik main, dia belum merasakan yang namanya sport specific training, atlet itu akan traumanya akan hilang. Yang ada kembali bermain dan mainnya jelek. Karena apa? Traumanya sangat-sangat menghantui. Jadi takut-takut untuk melakukan gerakan. Dan ketika takut melakukan gerakan, justru malah risiko cederanya tinggi. Gitu. Itu pengalaman saya. Gitu. Jadi Mas Vigo, disitulah selain ada sesi psikologis ya, kalau ada tim psikologis dan segala macam, tentu saja itu sangat bagus sekali. That's why makanya kalau saya diajarin dari tim psikologis kami adalah melakukan afirmasi. Jadi pada saat masih cedera itu nonton video rekamannya dia dulu, cara mainnya, nonton video orang lain, terus kemudian mengafirmasi, membayangkan nanti akan main seperti ini, akan mencetak gol seperti ini. Kalau saya tendangan bebas, akan tendangan bebasnya kayak gini dan segala macam itu juga penting banget. Terus kemudian kalau dari pertanyaan dari Ainur Rohman, oke. Sama-sama pentingnya, Mas. Jadi mengembalikan kekuatan otot hamstring dan mengembalikan fleksibilitas dari hamstring itu juga penting, gitu. Karena apa? Karena kalau ototnya kuat tapi kaku, percuma, robek juga nantinya atau strain juga jadinya. Jadi tadi itu berjalan dengan seiringan gitu. Jadi bahwa kadang-kadang kita juga makanya sebagai ini yang tadi ya sport terapis kita tuh benar-benar mereka tahu waktu. Luar biasa sekali sih. Kalau saya tuh kadang-kadang saya sampai belajar juga dari sport terapis kita adalah mereka nggak cuma ngasih latihan-latihan, tapi dok ini kayaknya perlu masas. Jadi perlu dimasas gitu. Jadi pada saat rehab itu kapan harus dimasas? Jadi kita tuh nggak cuma digenjot doang, dikasih sport specific training, tapi juga di recovery juga gitu. Karena dengan dilatih latihan kekuatan otot, terus kemudian plyometric ya, tentu saja masalahnya jadi ada perubahan ya, jadi lebih tight dan segala macam. Jadi di situ juga penting. Jadi buat Ainur Rohman, dua-duanya sangat penting, kira-kira begitu. Aduh, sayang sekali waktunya sangat terbatas ya. Baik, iya dok, waktunya sangat terbatas, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau ke depan dokter ataupun tim dari Spo Eminence ini bisa berbagi ilmu dengan kami di Semarang ini ya dok ya. Dengan senang hati. Siap, ini waktunya 1 menit lagi menuju jam 10, maka mari kita tutup. Nanti sebenarnya pertanyaannya banyak sekali dok. Ini apakah dokter berkenan jika saya tanyakan offline? Nanti boleh ya. Jadi nanti pertanyaannya dijawab dan saya sampaikan ke mahasiswa yang bersangkutan begitu. Ya. Silakan nanti kalau saya jawabannya panjang saya akan voice note ya. Karena kalau ngetik lama banget. Siap dok, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih nggih dok. Saya kira itu. Boleh foto dulu nggak? Siap. Saya juga supaya dong. Sebentar dok. Nggih Pak Gi, ini ketua jurusan kami dok, Pak Sugiarto. Oh iya Pak Sugi, ya. Monggo. Salam kenal Pagi. Bapak. Ya, 30 menit dok. Selamat pagi menjelang siang Dr. Andi. Terima kasih atas waktu dan pengalamannya yang luar biasa memberikan motivasi kepada adik-adik. Ada beberapa hal dok sebelum kita berpisah di media online ini. Yang pertama, Kemendikbud Mas Nadiem ini memberikan kebijakan
yang harus diimplementasikan di setiap perguruan tinggi, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ada salah satu poin penting, yaitu mahasiswa diberikan kebebasan belajar menentukan pilihannya untuk meningkatkan skill, lalu kampus untuk merekrut sebanyak-banyaknya dunia usaha dan dunia industri dari luar UNES, maksud saya. Artinya harus ada kolaborasi antara ilmu pengetahuan di teknologi dengan dunia usaha dan dunia industri agar dekat dengan media pekerjaan. Oleh sebab itu, Ikorfik UNES sangat berharap di masa-masa yang akan datang, anak-anak kami dapat belajar di tempatnya dokter, dan begitu juga sebaliknya, tim-tim hebat di Spoi Eminent ini bisa berbagi ilmu, mungkin 1 atau 2 topik yang sangat penting bagi kami untuk diajarkan. Artinya singkatnya adalah dapat menjadi pengampu di mata kuliah tertentu, di topik tertentu 1 atau 2 kali pertemuan. Begitu Dok, harapan kami. Terima kasih Dok. Dengan senang hati Bapak, dengan senang hati, dengan senang. Dokter, terakhir, saya mewakili jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Dokter Andi Kurniawan, spesialis keolahragaan, atas materi yang telah diberikan. Saya yakin materi ini sangat menarik karena melihat dari respon pertanyaan yang diberikan itu, wow, sangat banyak sekali. Terima kasih Dok. Jaga kesehatan selalu ya Dok. Semoga kita akan ketemu lagi Sama-sama. segera. Iya. Selamat Ya. pagi Dok. Salam sejahtera untuk kita Selamat pagi. semua. Dokter diperkenankan meninggalkan Zoom meeting jika ada kegiatan lain. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Siap. Sampai ketemu lagi Dok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sangat menarik ya tadi. Baik, selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu kiat sukses dalam olahraga pariwisata. Topik yang kedua ini akan dimoderatori oleh Pak Dias, ya. Pak Dias ini kalau Pak Dias ngajar di semester 1 kok ya Pak ya, kebugaran jasmani, betul. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah ketemu, ada yang belum. Pak Dias ini seangkatan dengan Pak Ali, dan Pak Dias ini lulusan S1-nya Ilmu Keolahragaan UNES juga. Beliau akan memoderatori Pak Antam, SSI. Lanjut saja ya Pak ya. Waktu dan virtual dipersilahkan. Sebentar.